Dari itu semua Allah uji lagi dia dengan mendatangkan malaikat kepadanya. Datang kepada orang yang abrasa, orang yang punya penyakit kusta. Faqala, berkata lagi ini malaikat. Ini malaikat datang dengan wujud yang sama seperti semula orang saat dia miskin, punya penyakit kusta, kemudian kucel, pakaiannya pun sompang samping. Kemudian berkata ini malaikat rajulun miskin, kalian 4 saat bial hibalu fi safar fala balagha li al-yawm illa billah thumma bika. Saya orang miskin, saya terpisah dari rombonganku dalam perjalanan musafir. Gak ada yang bisa menolongku kecuali dirimu, kecuali Allah dan dirimu saja yang bisa menolongku. Dia minta cuma 1 onta, punya ribuan onta, selembah onta, punya lahannya sudah berhektar-hektar, orang kaya raya. Minta 1 onta untuk bekal saya dalam perjalanan. Karena gak ada yang bisa menolong saya illa billahi thumma bika, kecuali Allah dan dirimu. Tapi dia berkata, dia orang kaya, faqala al-huququ katsir, saya harus memenuhi banyak hak orang lain, anak-anak saya, istri saya, tetangga saya. Dia mencari-cari alasan agar tidak memberikan onta kepada orang itu, padahal yang datang itu adalah malaikat. Faqala, berkata lagi malaikat, ka'anni u'rifuka alam yakun abraza yaktharukan nas faqiran fa'taqallah. Saya kenal kamu, seperti kenal kamu, kayaknya kita pernah ketemu. Dulu kamu tuh orang miskin, yang kondisi kamu seperti saya, punya kulitnya rusak. Kemudian dia berkata bahwa innama warithu hadzal mal qadiran an kabir. Saya gak pernah jadi orang miskin, yang saya miliki ini semua warisan yang banyak. Keturunan saya sudah turun-temurun adalah orang kaya. Dan ini sama Pak, hadisnya ini panjang. Didatangi lagi orang yang botak rambutnya. Yang botak rambutnya pun ucapan sama. Malaikat ini datang dalam kondisi botak kepalanya, kemudian berkata, rajulun miskin qad qata'at bial jibal fi safari. Saya ini orang miskin, terpisah dari golongan musafir saya boleh gak minta 1 sapi aja sama kamu? Tapi lagi-lagi ucapannya, saya tidak bisa memberikan karena masih banyak orang-orang di sekeliling saya yang saya harus penuhi hak-hak mereka. Kemudian datang lagi ini malaikat kepada yang ketiga, orang yang buta matanya, yang a'ma ini yang dikasih kambing. Ini malaikat lagi ucapannya pun sama, saya orang miskin terpisah dari golonganku dalam perjalanan musafir. Saya minta al-ghanamu, kambing kepada seekor saja untuk saya makan dan bekal dalam perjalananku nanti. Apa kata orang yang ketiga? Fokus ma syi'ta wada' ma syi'ta. Kamu ambil sesukamu dan kau tinggalkan sesukamu. Masya Allah. Coba kalau kita masuk di rumah orang kaya. Katanya orang kaya, ini isi rumah semuanya benda-benda mahal, ada emas, ada berlian, perhiasan-perhiasan mahal. Kau ambil sesukamu, kau tinggalkan sesukamu. Habis mungkin. Masya Allah. Itu luar biasa. Saking dermawannya, kenapa dia tahu bahwa itu semua ada titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata malaikat ini, sesungguhnya sebetulnya saya ini cuma malaikat yang datang memuji kamu bertiga, kamu dan sahabat-sahabatmu. Tapi engkau menjadi orang pilihan, orang yang saleh ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tahu bahwa itu hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada orang yang datang yang tidak kau kenal, kau mau melakukan kebaikan kepada orang itu. Wasakhita 'ala sahibika, sementara 2 sahabatmu itu adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini banyak ditulis dalam buku-buku kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi dalam konteks bab muraqabah, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita berinteraksi dengan siapapun, yakinlah kita akan selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ucapan kita saat kita ngomong sama siapapun, anak kita, istri kita, kedua orang tua kita, sebetulnya kita sedang diuji oleh Allah. Karena tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita, dari seorang manusia, kecuali sebuah kata-kata itu akan dimintakan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bangga orang-orang yang menjadi guru. Ustaz Siryono enak jadi guru, ilmu diuntungkan, ilmunya terus mengalir, terus bertambah. Nanti beliau wafat, nggak doain beliau meninggal, semoga panjang umur, tapi nggak ada yang hidup selamanya. Ketika dia wafatnya nanti, murid-muridnya terus mengamalkan ilmu, mengajarkan lagi, bermanfaat. Ilmu diuntungkan ada di alam barzakh, tapi mengalir itu pahala. Saya habis sholat maghrib, hari ini saya dari rumah nggak ada aktivitas. Habis maghrib ngajar anak-anak saya ngaji. Begitu ngajar saya anak-anak ngaji, saya suatu hari nanti wafat, anak-anak saya ngaji, mudah-mudahan jadi ustazah juga nantinya. Ngajar menjadi dai-dai. Begitu dia ngajar, murid-muridnya saya nggak kenal, saya pun sudah ada di alam barzakh. Tapi begitu murid-muridnya mengaji, membaca Al-Quran, saya mengajarkan anak saya membaca Al-Quran, saya pun mendapatkan pahalanya. Makanya kalau baca Quran, belajar bagaimana khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari, mengamalkan, mengajarkan ilmu Al-Quran. Nawiru buyutikum bitilawati Al-Quran, terangi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Ustaz Adik Hidayat berkali-kali berulang-ulang menyampaikan, siapapun dirimu pasti bisa baca Fatihah. Gak pernah mondok, gak lancar baca Qurannya, gak kenal huruf, pasti hafal surah Al-Fatihah. Maka sebelum kau kirim anakmu ke pondok pesantren, masuk ke sekolah, datang ke rumah para asatidz, tuntara, TPA atau pendidikan apapun, engkaulah ayahnya, ibunya di rumah, ajarkan anakmu membaca Al-Fatihah. Setiap dia salat, dia baca surah Al-Fatihah, mengalir pahala untuk. Saya dari lembaga Badan Wakaf, saya sering sampaikan, barangkali di antara banyaknya wakif-wakif itu Pak nggak bisa baca Quran, tapi dia pernah berwakaf dengan sebuah Al-Quran. Dia pun sudah ada di alam barzakh. Al-Quran yang dia wakafkan pun sudah hancur, sudah musnah, tapi jatuh di tangan para santri. Santri itu menghafalkan Al-Quran lewat Al-Quran yang dia wakafkan. Itu terus mengalir pahala untuknya. Jadi semuanya kita dipertanggungjawabkan oleh Allah. Malaikat pun terus mencatat apa yang kita lakukan. Jangankan yang kita ucapkan, yang ada di dalam hati kita saja. Al-alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Mungkin saja kita baik sama orang, kita senyum, ramah, tapi dalam hati kita ternyata membenci orang itu. Orang lain gak tahu kenapa. Kalau sudah wilayah hati, cuma Allah yang Maha tahu. Manusia gak tahu. Dan kita akan pernah lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita lakukan. Maka merokok merasa diawasi oleh Allah. Jangan ketika dilihat orang, ukurannya manusia. Ketika sholat dilihat orang pelan, khusyuk, tumakninahnya. Tapi begitu sholat sendiri cepat, kilat, ekspresi. Insya Allah. Berarti ukurannya masih kepada manusia. Terus bagaimana kalau kita sholatnya belum khusyuk, memberi pun belum ikhlas, melakukan amal ibadah belum ikhlas? Maka itulah tugas kita, latihan. Jangan pernah nunggu khusyuk untuk sholat, tapi terus sholat sampai khusyuk. Jangan nunggu ikhlas lalu pengen memberi, tapi terus memberi sampai engkau menjadi orang yang ikhlas. Karena kita selalu diawasi oleh Allah dan hidup kita tak akan pernah lama. Baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun selesai kita. Saya sebentar lagi umur berapa nih sekarang? 32 sebentar lagi. Sekarang masih 31. Masih muda saya. Saya ngomong Pak Eri masih muda ternyata. 30 tahun. Udah sosok saya merasa muda. Saya ngobrol, saya bilang saya masih muda Pak Eri. Masih 31. Kemudahan saya kata dia. Umur segitu, umur saya sebentar lagi 32. Paling saya hidup sekitar 30-40 tahunan lagi. Habis itu wafat dan selamanya. Akhirat itu abadan, dan itulah tujuan kita yang selamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita kan buat ibadah, ngapain lagi hidup di dunia? Cuma cari kemewahan dunia hanya sesaat. Maka kalau kita merasa diawasi oleh Allah, ukurannya bukan manusia, ukurannya bukan materi,
Lagi-lagi kita senang sama siapa? Orang yang suka ngasih kita makanan, orang yang suka ngasih kita uang, orang yang sangat menghargai kita. Ukuran kita selalu materi dan orang. Kenapa kita tidak pernah ukurannya Allah? Kalau kita dekat sama seseorang, dia kaya raya, royal orangnya, begitu dia jatuh miskin, kalau bukan cinta karena Allah, maka kita pun akan meninggalkannya. Maka ukuran kita selalu Allah. Umar bin Khattab itu dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Beliau ingin tahu bagaimana perkembangan Islam. Begitu berjalan, di tengah perjalanan melihat ada seorang pengembala domba. Yang digembala itu ribuan domba. Begitu ribuan domba yang digembala, diuji. Bukan betul-betul minta Umar bin Khattab memuji pengembala ini. Apa kata Umar bin Khattab? Saya kehabisan bekal dengan rombongan, dan perjalanan saya menuju kota Madinah masih sangat jauh. Bolehkah saya minta 1 atau 2 ekor dari dombamu itu?